Halo pemirsa, Anda kembali di Kabar Siang. Kabar gembira bagi para penulis maupun pecinta komik Indonesia. Komik digital Indonesia bisa diakses melalui website komikon.id. Wah, seperti apa ya pemirsa keseruan komunitas bagi para pecinta komik? Dan berikut komunitas pilihan bersama dengan Laura Louis dan juru kamera Teddy Suhendi khusus untuk Anda. Halo pemirsa, Anda menyaksikan segmen Kopi Komunitas Pilihan bersama saya Laura Louis dan juru kamera Teddy Suhendi. Nah pemirsa, ini adalah kabar gembira bagi Anda para pecinta atau para pembaca komik. Karena apa? Karena ini adalah soft launchingnya komikone.id. Nah komikone.id itu adalah komik digital Indonesia. Jadi bagi Anda yang hobi baca komik, Anda bisa baca komik khas Indonesia di website komikone.id. Kita bisa di sana memperkaya imajinasi kita dan juga mengapresiasi karya anak bangsa. Kira-kira seperti apa sih soft launchingnya dan kira-kira ada apa aja ya? Yuk let's go ikuti perjalanan aku hari ini. Komikone.id adalah komik digital Indonesia yang rata-rata bertema superhero. Jadi bagi Anda pecinta komik, Anda dapat membacanya dalam website komikone.id. Kalau negeri gingseng Korea Selatan punya webtoon, maka Indonesia nggak mau kalah. Kita juga punya website komik digital komikone.id dengan cerita-cerita yang unik khas Indonesia. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik Pak Iman, dari mana kalau boleh tahu? Saya Iman Santosa, saya Direktur Aplikasi Permainan Televisi dan Radio Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Siap Pak Iman. Ini gimana nih Pak tanggapannya tentang komikone.id ini? Kami dari pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menyambut baik peluncuran launching dari Komikone.id ini, karena ini merupakan platform pertama untuk komik secara digital yang berisikan komik-komik Indonesia. Ini sangat luar biasa, ide-ide kreatif para pelaku ekonomi kreatif, khususnya di subsektor animasi, punya platform sendiri buatan anak bangsa, dan juga isinya juga karakter-karakter Indonesia. Kita bisa lihat tadi ditampilkan gambar-gambarnya itu karakter-karakter Indonesia. Ini merupakan potensi yang mesti kita gali terus karena luar biasa kekayaan budaya Indonesia itu masih sedikit baru digali yang diangkat menjadi karakter-karakter komik. Dan ini peluang usaha juga bagi para animator, dunia usaha juga untuk bisa membuat ini ke dalam sebuah ekosistem usaha yang nilainya kalau kita lihat lagi pasti akan bisa menyumbangkan devisa yang juga besar untuk perekonomian Indonesia. Siapa ini meningkatkan kreativitas dan juga perekonomian untuk Indonesia. Kemudian harapannya ke depannya untuk komikone.id ini Pak? Nah, kami berharap para animator yang tersebar di Indonesia, saya yakin tidak hanya di Pulau Jawa, tapi di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Indonesia Timur, itu semua punya bakat-bakat animator. Ini bisa menyumbangkan atau memberikan karyanya, menayangkan karyanya di Komikone ini, sehingga ini akan memperkaya cerita-cerita komik Indonesia yang juga karena ini sifatnya teknologi bisa dilihat oleh siapa saja di mana saja dia berada. Jadi ini justru cara paling mudah untuk mempromosikan karya-karya anak bangsa ini melalui teknologi ke seluruh dunia melalui Komikone.id ini. Jadi kami berharap justru kita ini sebagai anak bangsa Indonesia harusnya mensukseskan Komikone ini, karena ya siapa lagi yang mau mempromosikan, yang menggunakan dan menyebarluaskan Komikone ini kalau bukan kita sendiri. Terima kasih banyak Pak Iman atas waktu dan jawabannya luar biasa. Nah pemirsa, kalau tadi kita wawancara dengan Pak Iman, sekarang mungkin kita bertanya-tanya nih, siapakah di balik komikone.id ini? Siapakah kira-kira CEO dari komikone.id ini? Kita akan tanyakan langsung ke Bang Pompidah Hidayatullah. Halo Bang. Halo, gimana? Aduh, baik Bang. Biasa nih. Bang, kalau boleh tahu nih, komikone.id ini sudah berapa lama sih Bang dipersiapkan? Waduh, ini sebenarnya udah agak lama ya, tapi memang karena berbagai macam aktivitas jadi agak tertunda-tunda, tapi sebetulnya kuncinya itu terakhir di dalam konteks mau masuk ke komersialisasinya ya, dan kita kemarin itu banyak kendala di dalam hal bagaimana sistem pembayaran dan lain-lain, tapi akhirnya bisa diselesaikan dan kita sudah bisa launching sekarang, udah full running lah gitu kira-kira. Siap. Saat ini udah berapa komik yang bisa dibaca Bang?
Sekitar ada hampir 10 ya, 10 komik sebenarnya. Jadi silakan aja dibaca. Kalau serinya baru 6, tapi komiknya udah lebih banyak daripada 6 gitu, dan silakan aja dibaca nanti. Kalau mau coba, memang cuma bisa ngelihat 5 halaman pertamanya. Setelah itu memang harus ada istilahnya pay to read-nya ya, subscriber-nya gitu ya. Nah, tujuannya sebenarnya gini, ini kan permasalahan di Indonesia ini kan sebenarnya adalah kita nggak punya universe hayalan yang kuat ya. Jadi hampir dibilang kita nih nggak punya kayak Marvel universe gitu, kayak DC universe gitu kan. Nah, sehingga saya mempunyai pikiran kita membuat cerita yang bagus, yang keren, dan kemudian disukai. Nah, dari situ bisa turunnya bisa banyak. Jadi sebenarnya ini komik ini hanya selangkah awal ya. Setelah itu sih bisa dikembangkan menjadi macam-macam gitu. Karena masing-masing karakter aja bisa dikembangkan ceritanya sendiri-sendiri. Dan kemudian juga nanti katakanlah bisa menjadi game, bisa menjadi kemudian merchandise dan lain-lain. Bahkan bisa menjadi film layar lebar. Nah, ini harapan kita sampai ke sana. Tapi basisnya adalah basis fanbase yang akan kita bangun dalam konteks tadi menyenangi bahwa universe-nya ini bisa disukai gitu. Kira-kira seperti itu sih sebenarnya. Kemudian kita masih trial and error ya dalam konteks selera pasarnya, tapi kalau itu nggak ada masalah lah, kita akan coba. Dan saya selalu bilang kepada teman-teman pekerja seni ilustrator itu, ilustrasi ya, bahwa kita harus jadi yang namanya industrialis, bukan hanya sekedar pekerja seni. Karena kalau pekerja seni itu sewaktu-waktu dia mood, dia akan gambar gitu kan, nggak sekedar mood, dia akan membuat satu karya yang kadang-kadang bagus, kadang-kadang jadi masterpiece. Kita nggak mau gitu, kita mau menjadi yang namanya industrialis, kira-kira itu sih harapan. Baik, kemudian untuk genrenya sendiri dalam comic1.id ini apa? Apakah semua genre akan digarap? Ya, kita hanya fokus di dalam konteks satu, pertama adalah superheroes ya, namanya supratalenta istilah kita. Terus kemudian kita masuk ke ranah science fiction. Terus kemudian kita masuk ke ranah fantasi dan silat, sama satu lagi itu berbau detektif dan juga spionase. Tapi kalau kayak horor dan kemudian romans sama komedi belum kita sentuh. Ya. Terima kasih banyak Bang Pompi. Terima kasih banyak. Semoga tercapai cita-citanya. Ya pemirsa, jadi comic1.id ini merupakan salah satu aset negara kita karena memperkaya imajinasi masyarakat Indonesia dan juga tentunya menambah perekonomian negara kita. Jadi jika Anda penyuka komik, Anda bisa langsung membaca komik ini. Ini adalah komik digital, bisa diakses melalui website comic1.id. Beberapa orang yang menarik perhatian saya dari tadi karena busana mereka terlihat menarik. Kayaknya nih mereka lagi cosplay kartun One Piece. Pasti udah pada tahu dong sama kartun One Piece. Kira-kira benar nggak ya mereka pakai baju One Piece? Kita tanyain langsung. Halo. Halo. Benar nggak ini pakai busana One Piece? Iya, betul. Ya, alhamdulillah betul. Oke, kita tanya langsung, kita kenalan dulu kali ya. Mungkin dari Mas yang di sini, siapa namanya? Aku namanya Hardi, berperan sebagai Usopp di One Piece live action yang tayang di Netflix. Saya Ikhwan Zaid, berperan mengisi suara sebagai Roronoa Zoro di Netflix One Piece live action. Aku Andromeda Veliano sebagai Monkey di Luffy. Aku Melodia sebagai Nami. Aku Bintang Gautama sebagai Sanji. Saya Indra, pengisi suara Seng. Oke, berarti ternyata mereka ini adalah para dabar. Pantasan suaranya agak gurih-gurih gimana gitu di telinga saya. Oke, sekarang saya mau tanya nih, boleh nggak sih minta tanggapannya dikit tentang comic1.id ini gimana? Siapa? Ya, siapa? Boleh. Siapa yang mau? Oke, aku dulu deh. Tanggapan aku sih untuk comic1.id ini bagus banget ya. Karena dengan adanya acara ini, semoga pekerja kreatif seperti kita juga bisa lebih mengangkat lagi lah gitu. Silakan yang Mengangkat apa tuh? Mengangkat ya banyak job dan lain-lain gitu. Ya, acara Comic One ini bagus banget ya. Ini suatu bentuk inovasi dari komik itu sendiri. Jadi komik itu tidak hanya gambar saja, tapi ada suaranya juga yang bisa kita nikmati. Jadi orang membaca komik itu dengan sensasi atau experience yang baru. Yeay, terima kasih. Semoga sukses selalu. Jakarta, Laura Louis, Teddy Suhendi, TV One mengabarkan.